Balik lagi di Forecast Season 4. Episode berapa Dinda? Episode 5. Episode 5. Oke Nda, di episode ke-5 ya? Kelima ya? Kelima kita bakal ngundang siapa nih? Kan kemarin episode-episode sebelumnya tuh kita udah ngundang adik tingkat, kakak tingkat. Betul. Kali ini narasumbernya ini dari 2 angkatan. 2 angkatan lagi nih? Iya, Informatika 2021 dan 2022. Narasumnya nggak kalah keren dari sebelumnya loh, jadi pasti sangat menarik pembahasannya. Kira-kira kita hari ini mau bahas apa sih? Oh, hari ini tuh episode 5 kita akan bahas judulnya organisasi versus non-organisasi. Oh, ini yang lagi jadi apa ya, perbincangan hangat ya? Iya. Apakah bagusan organisasi atau non-organisasi nih? Iya. Dan apa sih dari kalian nih kalau misalnya mau masuk universitas kayak mau milih organisasi atau enggak ya gitu, kayak bagusnya Iya, gimana? betul, Nanti betul, ini betul, bisa betul. menerangkan kalian. Soalnya kemarin juga gue di TikTok tuh banyak banget tuh nemu video kayak jangan masuk organisasi gitu. Organisasi gini, kalian kejar Rodi gini-gini. Ada lagi yang bilang, masuk organisasi aja gini-gini nih. Banyak banget pendapatnya, kita juga bingung, mending kita langsung panggil aja kali orangnya. Oke. Yang ngerti lah, kita kan nggak ngerti di sini. Kita panggil aja kali ya Iya, narasumbernya langsung aja. sekarang. Kemarin tuh kita udah petir ya. Iya, udah banyak banget efek-efek. Kali ini akan ada efek apa sih, Kak? Blubuk-blubuk aja kali ya kita ya. Boleh. Apa namanya? Kayak bawah air lah, temanya bawah air karena Iya. biar adem-adem aja. Baik. Oke, mau kita slot lagi? 1, 2, 3. Ya, oke. Udah sama narasumbernya. Udah sama 2 narasumbernya nih. Cuman kayaknya harus kenalan dulu deh. Iya. Ini belum saling Sebelum kenal. kita masuk pembahasannya organisasi dan non-organisasi, kita kenalan dulu sama narasumber yang kece-kece ini. Mulai dari mana nih, Zega? Aduh, yang mana ya? Yang mana aja deh? Dari sebelahku dulu deh. Ya, boleh. Boleh Ya, perkenalin kenal namanya, dulu. cerita sedikit dong. Ya, tentang boleh. dia. Cerita apa? Apa cerita sedih, sejarah gitu nggak? Jadi dulu awal berdarahnya biji itu di atas rumah sakit. Oh, kejauhan Pak. Langsung aja deh kenalan. Mas ini siapa nih? Nah, sebelumnya kenalin, nama gua Vilo, cuman ya udah itu aja. Oke, ini Vilo ya. Cuman kita masih belum tahu ya. Informatika angkatan berapa nih? Gua dari Informatika angkatan 2021. 2021. Oke, ini Informatika 2021, namanya Kavilo. Oke. Sebelahnya. Sebelahnya siapa nih? Halo, namaku John Bryan dari Informatika Angkatan 2022. 2022. Tapi kita belum tahu nih, Nda, siapa yang anak organisasi, mana yang bukan. Berarti kita harus mastiin dulu nih, biar for people di rumah nggak salah. Yang mana Iya. organisasi sama non-organisasi. Iya, mungkin yang lagi nonton bisa nebak-nebak dulu nih ya. Mana Dari organisasi, mukanya mana atau yang dari enggak. penampilannya Iya, atau dari penampilannya. cara dia berbicara bisa dilihat. Tapi kayaknya durasi ya. Tapi kita Durasi mastiin, ya. kita harus mastiin sih ya, biar orang dari rumah juga nggak bingung. Jadi boleh dari sebelah sana dulu kali ya. Tadi kan udah dari sebelah sini. Atau enggak gini deh. Ini kan kita apa namanya masih belum tahu nih siapa yang apa anak organisasi atau bukan gitu. Kita Betul. coba tanya dari kesehariannya dulu deh. Boleh kita kenalan sama keseharian dia selama kuliah nih. Jadi Iya. kita bisa menebak-nebak dan tahu juga. Boleh. Gimana Mas Vilo? Dari Mas Vilo Kesehariannya dulu gimana kali ya. dulu nih? Masuk lagi. Yaudah gini deh. Kita kasih tahu aja deh. Keseharian gua tuh jadi gini. Apa nih ya? Jadi kalau pagi tuh bangun, ya kan? Ya, Bangun nih. ya, wajar lah ya. Wajar bangun. Semua juga bangun ya, kalau nggak bangun. Nggak normal loh. Itu agak serem. Bangun. Kalau ada kuliah opsional kampus apa enggak? Oh. Opsional. Main game. Udah. Main game. Oh, itu kalau ada kuliah. Kalau ada kuliah. Itu kalau nggak ada kuliah ya guys. Kalau ada kuliah Disclaimer. ke kampus, kelas bubar, udah diem di kampus sampai berdebu udah. Sampai Diem berdebu. di kampus sampai berdebu Sampai abis berdebu. kelar kuliah. Tapi dengar-dengar ini kan angkatan 21 abis sempro nih. Abis sempro kan? Iya. Gimana sempronya? Kayaknya lancar-lancar aja nih. Kita mau ucapin selamat dulu kali ya Iya. untuk angkatan 21 Informatika yang semprot. Abis semprot. Kalau kata kerennya sekarang namanya semprotulation ya? Wow, semprotulation. Katanya sih gitu. Katanya Iya sih kan? gitu. Gimana lancar kemarin Kak? Oh, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah Alhamdulillah lancar. lancar. Cuman kebetulan ada 2 teman gua tuh agak gimana gitu sih semuanya. Aduh, kita nggak usah bahas yang Nggak tahu sensitif lagi gitu. dia. Kita nggak boleh Oke. kayak harus yang Cuman nggak positif kan. Oh. Iya. Oke lah, selamat ya udah sempronya nih. Sebentar lagi lulus guys. Lagi lulus. Gimana sebelahnya nih Mas John? Loh, Kesehariannya ngapain? Keseharian aku ya? Sama kah? Bangun pagi juga. Bangun pagi juga. Oh iya. Tapi aku beda. Nah, Bangun pagi, makan, Wow. habis itu Nggak makan. kuliah nggak kuliah,
kerjain tugas. Nggak mandi. Mandi, Oh, mandi dulu dong. Mandi dulu, mandi dulu. Mandi dulu. Udah lo. Bangun, makan, mandi, Nah. kuliah nggak kuliah, kerjain tugas, Kerjain tugas. proyek dan sebagainya. Ini kayaknya mereka menyembunyikan ya. Iya, mereka ini kayak Dicontoh dia ya, bilang tadi teman-teman. di Tepuk-tepuk kampus depan sampai tugas. berdebu, yang ini Iya, tugas. Makanya, jadi Jadi kita susah nih. bingung, ya Aduh, gimana ya? organisasi. Soalnya nggak ada yang bilang abis kuliah berdebu rapat gitu nggak ada. Gak ada yang bilang kayak abis itu Nggak aku ada. ada rapat organisasi ini Iya. nggak langsung ceritain. Makanya Jadi kita bingung. harus nanya langsung nih berarti. Nanya langsung aja deh. Iya, kegiatan organisasinya di selama mengikuti mahasiswa jadi Jadi apa aja? mahasiswa sama ngikutin. Mahasiswa. Ngikutin mahasiswa ngapain? Mahasiswa jalan lu ikutin dong. Kegiatan apa aja yang diikutin selama jadi mahasiswa? Kayak Betul, gitu. itu maksudnya. Ya, kira-kira yaudah deh. Nih Mas Vilo deh. Masa di kampus nggak ngapa-ngapain cuman jadi debu? Nggak mungkin Iya, dong. katanya sampai berdebu. Iya. Sampai kapan Dari tuh? mukanya aja pengalamannya banyak banget ya. Enggak Iya. dong. Pengalaman gua nggak banyak. Kegiatan apa aja ikut di kampus? Selama gua di kampus, maksud gua selama gua udah jadi mahasiswa atau mungkin akhir jadi mahasiswa. Ya, akhir-akhir ini boleh. Oke, kalau selama jadi mahasiswa itu dulu awal gua masuk itu pertama kali gua ikut kegiatan mahasiswa itu atau organisasi ya mungkin itu pertama kali jadi kepanitiaan. Panitiaan. Iya, Panitiaan. Kegiatan event kampus kah atau Event, kebetulan kampus? tuh event for cafe waktu itu. Oh, for cafe. Cafe tahun 2022. Wah, itu kita belum masuk ya. Belum, Kita belum. belum masuk Belum kita. masuk. Kalian belum masuk. Kita Kebetulan baru belum. masuk 2022 ya. Pas Iya. pas Pas kalian banget. mau masuk Ah, situ. betul, belum betul. masuk. Kebetulan waktu itu jadi bagian sponsorshipnya. Sponsorship. Nyari sponsor tuh berarti Ya kayak. sponsor. Keren-keren. Habis itu lanjut jadi masuk himpunan mahasiswa informatika pengurus ya. Oh, jadi pengurus himpunan mahasiswa. Awal masuk jadi pengurus di departemen PSDM. Bagiannya itu pelatihan. Bagian Oke, pelatihan. Jadi yang lebih ke arah kalau ada pengabdian masyarakat atau Oke, enggak ya kayak gitulah. Berarti namanya pelatihan dan pengabdian masyarakat nih divisinya ya. Enggak sih. Jadi dia khususnya pengabdian masyarakat yang ngajar udah. Dia spesifik ke arah situ sih. Dia Kalau ngajarnya ke yang- mahasiswa atau kayak ke ke siswa-siswa? mahasiswa, lebih tepatnya ke mahasiswanya. Ke siapa yang bakal diutus buat ngajar ke entah ke masyarakat, entah ke sekolah, entah ke RT RW gitu. Intinya yang berhubungan sama sumber daya manusia lah ya. Betul. SDM ya. Oke. Lanjut dari itu Apa nih? Wah, berarti masih terus banyak ya. enggak ada cuma dikit dong. Habis itu naik jadi ketua himpunan. Wih. Wih, ketua Jadi himpunan ketua guys. himpunan. Himpunan apa nih? Jelasin dulu dong. Kayaknya kakak people nanya. Nih. Dijelasin dong. Jadi ketua pengurus himpunan mahasiswa informatika. Nih PDH-nya nih kelihatan. Iya. Tangga ya buat KM kita nih. Ini kahim kita ya, by the way. Kita ini adalah salah satu anggota divisinya. Kebetulan betul. Zega di divisi mana? Kominfo. Ya, kalau aku di divisi Departemen Prestasi. Ya. Oke. Tapi keren banget ya, kita akhirnya bisa mengundang Kahim di sini ya. Ketua Hima karena kayaknya paling susah nih. Iya, kayaknya kan sibuk ya harusnya ya, kayak Sibuk, nggak jadi ikut ketua. kegiatan, kepanitiaan, terus jadi Ngedit pengurus. blubuk-blubuk ya kan. Dia ngedit juga dia kayak, wah sibuk banget sih. Oke. Oke. Ya, intinya saat ini berarti Jadi- jadi Kahim ya. Jadi kali Iya. ini. Oke, untuk Mas John nih. Nah, iya paling sih kalau dari awal semester 1 aku ikut itu belum kepanitiaan atau kepengurusan. Oh, belum. Semester 1, 2, 3 belum. Oh. Cuma semester 4 ini coba untuk ikut pengurus sih untuk UKM PMK. Paling itu PMK, sih. oh komunitas Ikut itu ya? komunitas gitu Ah. sih. Aku di situ bagian PDD. PMK tuh apa? Boleh dikasih tahu nggak? Persekutuan Mahasiswa Kristen. Oh, Iya. buat di UPJ ya? Buat di UPJ. Buat di UPJ. Mm-mm. Masuk jadi pengurusnya? Masuk jadi pengurusnya. Sampai saat ini masih jadi pengurus? Masih. 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 Wah. Itu sih paling. Tapi ya hitungannya komunitas lah ya? Komunitas Wah. Iya, betul. masih belum. Oke. Berarti kita punya dua narasumber yang lumayan ya bervariasi lah ya, Iya. nggak sama-sama banget ya. Macam-macam lah ya Macam-macam. pengalamannya, ada yang organisasi, Ya, event, betul. terus ada juga yang ikut komunitas, Betul, ada yang kayak betul. setelah kampus dia nugas, kayak berbeda ya kesibukannya ya. Betul. Dulu gue ikut PMK loh. Ternyata ada mantan PMK di sini. Ternyata Ikut PMK. selain yang disebutin Terus? tadi, Kavilo tuh pernah ikut PMK. Tapi Dia ternyata gue pernah baru juga. nyadar, oh ini Kristen toh. Baru nyadar.
Harusnya Susah ya, Katolik. memang. Salah. Emang hidayah tuh datangnya belakangan guys. Ya. Oke, lanjut lagi Ninda. Kita mau nanya apa Ninda? Kita mau nanya ke Bang Vilo dulu kali ya, yang tadi dia udah banyak banget pengalaman organisasinya. Kita mau tahu nih apa sih yang dia dapetin atau keuntungan selama dia ikut banyak banget organisasi, bahkan sampai jadi kahim. Ya, intinya gini, masih dari awal kan kayak udah ikut panitia tuh, sampai sekarang jadi kahim. Kayaknya tuh nggak mungkin dong ada sesuatu hal yang dilakukan tanpa dia merasakan manfaatnya. Betul. Dari awal tuh mempertahankan gitu sampai sekarang. Gitu. Kira-kira apa sih yang membuat Mas Vilo nih sampai sekarang bertahan gitu di organisasi? Apa ya? Alasannya tuh awal mula dulu tuh gue nggak seneng tuh ikut kayak aktif gitu nggak seneng. SMP nggak pernah. Tapi pas SMP itu dulu dipaksa ikut yang namanya latihan kepemimpinan. Latihan kepemimpinan dari yayasan sekolah. Terus di bawah dari Keuskupan Jakarta waktu itu disuruh ikut, akhirnya ya udah ikut SMP set. Tapi waktu itu masih belum ada bawaan pengen tuh ikut kayak entah OSIS, entah jadi panitia apa tuh nggak ada tuh ternyata. Masuk SMA terus kayak ngeliat teman-teman gue tuh kayak kok kayaknya orang-orang asik banget ya ikut panitia gitu, Seru panitia ya, event menyenangkan kayak gitu. seru gitu. Tapi gue ngerasa itu bukan gara-gara asik tuh entah dia dapat sesuatu gitu, tapi gue ngerasa kayak asiknya itu karena kok dia pas cerita gue nggak tahu. Gue jadi ketinggalan berita tuh kan. Terus akhirnya gue naik kelas waktu kelas 11 mulai dia ikut kegiatan-kegiatan aktif gitu. Tapi kebetulan waktu itu aktifnya juga masih didorong sama sekolah, jadi ada kewajiban jadi panitia satu angkatan. Ya udah ikut itu terus kayak asik juga nih ternyata banyak cerita di balik itu. Mulai nyaman ternyata berorganisasi di situ. Nah, akhirnya sampai sekarang itu alasan pertama gue mau aktif tuh di salah satu kegiatan itu karena emang lu bisa nemuin satu hal yang menurut lu tuh membahagiakan di situ, yang belum tentu lu dapetin ketika lu cuman duduk diem aja. Ada satu cerita, dua cerita yang bisa lu bagiin ke orang, atau mungkin yang bisa lu dapetin juga cerita baru. Itu yang jadi hal utama gue mau ikut satu hal kegiatan gitu. Oke, berarti dari kegiatan yang diikutin pasti akan ada insight-insight Betul, menarik betul. yang didapatkan, entah itu pengalaman ataupun sebagainya. Wah, berarti keren banget nih. Makanya sampai akhirnya dari awal dia nggak ikut kegiatan sama sekali ya Zega, Iya. sampai dia jadi kayak wah tertarik banget nih, ternyata Betul. menyenangkan dan seru juga. Oke. Cuma di balik itu tuh ada satu hal lagi yang menurut gue tuh kayak mungkin agak nggak kelihatan sama orang. Apa tuh? Terus sebenarnya dari situ lu tuh ngebangun diri kayak lu bisa ngobrol sama orang lain, lebih gampang ngobrol sama orang lain. Sama lu punya kayak di kepala lu tuh kayak pemikiran lu tuh udah lebih kebuka aja gitu. Karena lu kenal banyak orang, lu sering ngobrol, sering dapet omongan orang kayak dari ini ngomong ini, yang ini ngomong gini, kayak lu dapet banyak POV gitu kan. Pemikiran lu kebuka. Itu sih satu hal yang menurut gua kayak ngebangun diri lu sendiri buat jadi lebih open minded, lebih kritis ya kan, lebih mudah bergaul juga ke orang. Itu sih yang menurut gua penting sih dari satu hal kenapa lu ikut satu kegiatan, dua kegiatan, karena sosialismenya di situ tuh yang dicari di situ, kayak pengembangan attitude tuh juga. Gimana lu bisa, lu kan di-push juga tuh kalau ikut kegiatan, di-push kayak lu harus tanggung jawab sama apa yang lu kerjain. Ke arah soft skill lah ya. Soft skill itu di situ kebangun banget sebenarnya. Mungkin ya gue nggak dapet hal kayak duit atau mungkin barang, mungkin gue nggak dapet kan. Cuman kan setidaknya hal-hal kayak gitu bisa jadi sebuah apa ya, bekal yang bisa lu bawa kemana-mana, entah di lingkungan kampus lu, entah di lingkungan rumah lu, entah bahkan di keluarga lu, entah mungkin pas lu udah berkeluarga nanti, terutama yang cowok-cowok yang perlu rasa tanggung jawab tinggi buat jadi kepala keluarga, atau mungkin seorang yang perempuan yang untuk jadi ibu yang harus bisa kontrol emosinya gitu kan. Itu kan bisa dapetin dari soft skill kayak gitu. Itu sih yang dicari banget di situ. Banyak juga yang sebenarnya bisa didapetin ya. Iya, soft skill-nya banyak banget dari mulai relasi, terus kayak sifat-sifat soft skill kayak tanggung jawab, Betul. terus leadership dan sebagainya. Betul. Keren banget, dan itu emang sangat berguna di kehidupan kita ya. Oke. Namun kayaknya nih, ada sedikit perubahan nih. Maksudnya kalau kita lihat zaman sekarang ada mahasiswa yang juga merasakan kayaknya hal-hal seperti itu sebenarnya
bisa didapat tanpa ikut organisasi gitu. Betul. Nah, contohnya nih, mungkin kita bisa lihat sudut pandangnya dari Mas John ini nih. Iya, gimana sih Mas John tanggapan dia gitu kan? Iya, kan kalau dari awal tadi cerita kayaknya ya udahlah semester 1 2 3 pun kayaknya nggak digubris gitu loh organisasi gitu, mending kuliah aja gitu. Tapi kok tetap bisa, maksudnya Mas John ini akhirnya tetap kita bisa kenal gitu sama dia gitu Iya. kalau di lingkungan informatika ya. Tetap bisa berinteraksi Betul, gitu kan, betul, kayak betul. punya relasi juga. Gimana Kira-kira kenapa tuh? Kalau menurut tanggapanku sih, ada beberapa hal yang di organisasi itu bisa sebenarnya dapetin sendiri tanpa harus join di organisasi. Misalkan kayak tadi POV orang, menurut aku kalau misalkan kita kan sering nih ngerjain tugas berkelompok Iya, dan iya. presentasi, itu menurutku dari situ juga udah bisa lihat POV orang. Kalau bisa ngatur orangnya harus lebih baik, dan juga melatih komunikasi juga sih dari presentasi tugas-tugas kuliah Iya. sama dosen, itu juga menurutku dari situ sih untuk soft skillnya beberapa. Walaupun memang ada beberapa yang nggak bisa didapatin, misalkan seperti bisa masuk ke dalam sesuatu yang terstruktur, itu kan nggak didapat Iya. dalam di grup karena kan serabutan banget gitu. Iya. Itu sih kalau menurutku. Intinya poinnya adalah kayak ada beberapa yang sebenarnya Ya. bisa didapetin lah ya, nggak harus organisasi. Iya. Cuman juga mungkin di lain sisi berorganisasi juga ada keuntungan tersendiri Iya. seperti itu. punya plus minusnya masing-masing Yes, ya ternyata. betul. Sebenarnya Kayak pilihan lah ya. pilihan sih, dan emang kemauan juga sih. Betul, betul, Kalau betul. misalnya dia emang udah pengen banget organisasi, dia akan jadi organisasi banget. Betul, Tapi betul. kalau emang dia belum pengen organisasi, mungkin dia punya cara lain untuk Ya. mendapatkan yang keuntungan-keuntungan tadi. Ya kira-kira Kayak begitulah ya. gitu. Ya. Kita jangan masuk kesimpulan dulu nih, Nda. Bahaya. Enggak Kita nih. belum kelar. Masih banyak yang mau kita bahas Masih dan kita banyak. ulik nih guys ya. Oke. Lanjut lagi, Nda. Oke, kita masuk ke Bang Vilo lagi kali ya. Kan tadi dia ikut banyak banget kegiatan. Kayaknya bakal sibuk banget kan, apalagi dia kahim, terus event-eventnya juga banyak. Aku pengen nanya juga nih, kali aja for people juga penasaran, apa sih kendala dan tantangan dia di perkuliahan karena misalnya banyak organisasi tadi yang udah diikuti. Ada gak sih? Coba dong boleh cerita ke for people, dan gimana juga misalnya kalau mau tanggapannya dari pengalamannya gitu. Kan bekalnya kayak wah banyak banget nih gitu kan. Ada sih sebenarnya. Ada satu hal yang emang lu perlu banget, nggak cuman kayak nggak cuma mengenai karena lu sibuk organisasi, tapi ini juga berlaku walaupun lu nggak sibuk. Ini namanya pembagian waktu. Mungkin ya semua orang pasti tahu lah pembagian Iya, waktu, iya, dan iya. itu memang satu hal yang susah banget dikontrol. Entah karena emang hobinya, misalnya senang olahraga, senang main game, itu susah banget dikontrol buat bagi waktu. Cuman tuh kalau dari gua pribadi itu gua bisa bedain dari pagi sampai sore itu jam dimana gua beraktivitas atau bersosialisasi dengan orang di luar rumah gua. Itu yang satu, yang hal pertama yang gua bedain tuh dari jam kayak gitu, pagi ke sore buat orang luar rumah, dari sore ke malam gua usahain buat orang yang ada di rumah. Atau mungkin kalau hari dari Senin sampai Jumat buat orang yang di luar rumah. Sabtu Minggu family time, khusus family time. Apa mau itu, mau lu cuma duduk samping-sampingan sama bokap nyokap lu diem doang gitu, nggak apa-apa. Setidaknya nanti pasti ada satu momen kayak lu ngobrol gimana gitu kan, kita ngobrol gibah gitu kan. Itu time management yang pertama. Yang kedua itu yang kayak tadi gue bilang, kalau misalkan emang ada satu momen dimana gue satu hari itu penuh dengan pertemuan gitu, entah paginya ketemu sama si ini, siangnya ketemu sama si ini, sorenya ketemu sama ini, malamnya ada lagi, terus di saat ada yang bersamaan ada kelas. Biasanya itu gue lihat dulu kelasnya di jam berapa, ketemuannya tuh kepentingannya kayak gimana, waktunya kayak gimana. Misalnya kalau memang butuh waktunya cepet doang, oh yaudah gue cari momen aja deh. Lu bisa nggak? Ini gua jam segini sebelum gua kelas ya, kita ngobrol bentar 1 jam apa 30 menit aja ya, cukup lah. Kita ngobrol agak intens aja lah, yang penting apa yang mau disampaikan dapet. Itu kayak gitu. Jadi gua tektokan dulu kira-kira yang mau ketemu atau yang perlu ketemu secara besar-besaran tuh kepentingannya kayak gimana dan butuh waktu berapa lama. Itu gua hitung-hitung supaya apa yang emang harus gue kerjain di hari itu tuh bisa dikerjain semua. Dan kalau memang masih ada banyak job tugas lah, atau mungkin kayak project dan sebagainya, itu biasanya gue kerjainnya itu malam setelah gue makan malam. Jadi udah sore, jadi misalkan gue pulang jam 3, jam 4 atau jam 5,
biasanya gue istirahat dulu sampai jam 7 sampai jam 8, gue makan, mandi, ngobrol dulu sama orang tua, main dulu sama adik gitu, sampai jam 8-an, sampai jam 8-an lah. Kalau biasanya orang rumah tuh jam 9 tuh udah ready tidur. Makanya dia cepet juga jamnya kan. Terus udah di situ jam 8 nanti sampai jam 9 jam 10 main game dulu, entah main Valorant, entah main apa. Terus nanti dari itu sampai jam 12 gitu. Ya jam 12 lah itu biasanya gue ngerjain hal yang lainnya, misalnya entah kalau ada desain ya desain dulu, kalau ada ngedit video ya ngedit video dulu, kalau ada ngerjain tugas dulu. Gimana caranya gue bisa kompres itu ke 2 jam itu, atau enggak ya jam main gamenya gue potong buat ngerjain itu semua. Jadi kalau ada yang bisa gue push ya gue push, kalau nggak ada ya udah gue main game. Berarti sebenarnya itu semua tentang manajemen waktu lah ya. Time management lah ya kuncinya tuh time management emang. Iya, Tapi iya. gimana caranya, yang penting itu juga gimana caranya lu bisa ngelawan ego lu untuk gak males. Iya sih itu Ego susah. lo itu paling susah. Betul, itu paling susah. Iya. Gue pun merasa itu sih ya. Bahkan datang ke sini pun hampir telat. Hampir telat ya karena rasa malas itu ya. Telat sih kayaknya. Iya. Ya intinya mungkin cara Mas Vilo ini menghadapi mungkin kesulitannya kan sebenarnya dalam berorganisasi itu mengatur Sibuk waktu banget ya, ya, karena mengatur tadi ya ada kuliah, Iya. tugas, belum juga spare waktu sama keluarga ya. Betul. Pastinya itu kan harus dibagi semua ya. Gak bisa kita sesuatu yang berlebihan intinya tidak baik lah ya. Kalau kita taruh 12 jam itu selama kita bangun ya di satu hal aja itu nggak itu kan bagus lah. kayak bagus ya. Betul, Akhirnya betul. Kak Vilo ini punya manajemen waktu yang baik. Betul, betul, Dia betul. menyiapkan waktu misalnya Senin sampai Jumat untuk berkegiatan di luar, terus sisanya itu dia family time dan sebagainya. Kan kayak kita tuh yang penting adalah berarti harus time management yang utama kalau dari belajar Bang Vilo. Nah setelah itu baru kita bisa mengatur tuh kegiatan-kegiatan kita. Jadi Iya. sebenarnya organisasi itu kan tidak terlalu mengganggu kan kalau di Kak Vilo sendiri. Nah itu bisa jadi tips nih buat Kak Vilo di rumah betul. juga. Ya intinya itu mungkin cara apa ya kalau dibilang coping mechanism kali ya. Cara untuk jadinya sampai sekarang tuh Mas Vilo nih nggak merasa ada yang Terbebani kayak. terbebani kesulitan gitu mengalami organisasi ya. Karena kayaknya udah ada caranya nih. Wah, gua harus begini nih. Nah, kalau dari Mas John sendiri nih. Time management ya. Mas John, tanggapannya deh, maksudnya kan mungkin kalau si Mas Vilo kan dia mungkin ada kendala dalam berorganisasi, dia tahu cara menanganinya, begini. Nah kan Mas John ini kan dari awal tidak berorganisasi, pastinya tidak ada masalah atau gimana? Atau gimana ya? Sebagai mahasiswa tidak berorganisasi, tidak punya masalah atau justru lebih banyak masalahnya? Atau mungkin bisa jadi lebih sibuk dia. Nah, kayak kita nggak tahu, misalnya mungkin dia sibuk penelitian ya, atau jadi apa gitu kan. jadi nggak ikut organisasi karena udah punya kesibukan lain. Iya, Kita bisa nggak ada jadi yang juga tahu. kayak gitu. Iya. Kalau dari aku sih masalah mungkin gak sebanyak Kak Vilo, karena kan aku nggak berorganisasi. Cuman masalah ada. Selalu ada ya. Ada ya, Setiap orang ada, pasti punya ada. masalah gitu ya. Ya mungkin dari proyek, tugas, semua sebenarnya harus kalau aku sendiri untuk ngatur waktunya mengatasi masalah itu, aku sih paling lihat dulu tugas proyeknya itu prioritas mana yang paling kecil. Jadi aku pilah-pilah mana yang paling bisa diselesaikan hari ini atau berapa jam itu aku kerjain dulu. Terus baru yang medium aku lanjutin, dan yang proyek biasa besar-besar nih UAS, UTS, dan proyek dosen mungkin itu baru dicicil. Itu sih paling kayaknya. Berarti kan kalau yang time management, lalu kalau John itu lebih ke urutin prioritas. Jadi Iya. setelah time management dia harus mengurutkan lagi nih Iya. prioritas dia ngapain aja biar nanti nggak Betul. salah atau ngabisin waktu. Betul. Kayak gitu. Wah ternyata sama aja ya. Tetap sibuk dua-duanya mau Sibuk organisasi sih atau dua-duanya, organisasi. Tapi balik lagi ke bagaimana cara orangnya itu mengatur diri dan sampai akhirnya dia nggak terbebani kayak gitu sih. Betul. Mungkin kita ini aja kali ya, langsung nanya soal yang terakhir Linda. Apa nih? Kayaknya kan Mas Vilo nih dari SMK udah mulai ikut-ikut lah ya, panitiaan segala macam. Tentunya mungkin ada teman-teman yang di rumah atau for people yang di rumah ini yang mereka belum pernah ikut organisasi, belum Betul. pernah ikut kepanitiaan. Atau masih takut kali ya? Iya, masih Kayak takut. masih bingung gue ikut apa Betul, enggak ya betul, gitu, takutnya betul, malah betul. akademiknya berkurang Iya, atau gimana. atau karena takut salah pilih. Betul. Seperti itu. Betul Mungkin banget. dia takut, "Ntar kalau gue ikut organisasi ini, gue gimana ke depannya?" Betul. Mungkin dari Mas Vilo ada tips nggak sih kalau buat milih-milih kayak gitu? Tips ya. Iya, atau Tips and tricks. gimana sih biasanya buat milih? Kenapa lu baru semester 4 ikut pengurusan? Coba Oke. gue tahu dulu kenapa. Kenapa ya? Ada alasan nggak? Alasannya sih karena ya pengen coba kepengurusan. Udah lama juga kan, udah hampir 2
Oh gitu. Ini normal sih. Kalau misalnya kayak lu pada pasti ada rasa malas, gue yakin kayak aduh malas gue ikut ginian malas. Bener-bener. Tapi di satu sisi lu ada rasa kayak gue pengen nyoba ikut, Ya, pengen nyoba gitu. Dan ketika lu pengen nyoba itu apa ya? Cara milih organisasinya itu dari lu kalau punya better kalau lu punya kenalan sih. Better kalau lu punya kenal di organisasi tersebut. Entah itu misalnya pengurusan PMK atau mungkin pengurus lingkungan atau yang lain sebagainya kan banyak ya. Kayak lu punya kenalan, ya lu tanya lah gimana sih ketika lu di kepanitiaan tersebut atau di kepengurusan tersebut, lu tanyain kayak rasanya gimana, keseharian lu gimana, kerjanya gimana, lu tanya-tanyain. Kalau misalnya lu ngerasa kayak oh kayaknya sih nyaman deh, kayaknya sih nyaman deh, kayaknya Lebih ke nyari kisi-kisi lah ya dari Isi-isi orang yang betul. udah itu ya. Cari tahu dulu kayak bayangannya di organisasi itu gimana, itu gimana tuh cari amannya kayak gitu lah. Oke. Setelah itu baru kayak hatinya tuh kayak mau apa enggak ya gitu. Kalau ada ketertarikan dari hati, baru kita masuk. Kalau dari Kak Vilo kayak gitu. Kalau dari Mas John sendiri, ini kan selama 2 tahun gak ikut organisasi, biasanya kan ada istilah mahasiswa kupu-kupu gitu. Oh iya, betul. Itu gimana tuh cara bertahan hidup 2 tahun? Maksudnya kan kalau tadi kan dibilang organisasi itu nambah terbang dong, tunggu terbang. bukan ya, pulang ya. Pulang. Ya kalau organisasi kan bisa ketemu teman, terus Iya. bisa ikut sibuk gitu. Kayaknya fun banget gitu ya hidup Iya, organisasi ya. banyak banget Nggak bisa buah-buah, diceritakan. tapi kan ini kan dari sudut pandang anak organisasi biasanya begitu ya, Betul. ke anak-anak yang nggak organisasi. Kalau dari sudut pandang Mas John sendiri buat mahasiswa yang baru-baru ini ikut organisasi atau komunitas ya, pengurus komunitas, itu 2 tahun tuh Cukup. ya gimana? Itu mencari hidup kan, mencari kitab suci atau 2 tahun gitu. Iya. Kalau menurutku sih 2 tahun itu ya aku sebenarnya bimbang sih untuk ikut organisasi. Bener kata Bang Pilo, masih males. Juga takut-takut juga sih, Normal. karena kan lumayan susah juga bersosialisasi sama orang lain yang belum kenal bahkan. Betul. Iya. Atau mungkin saran deh buat teman-teman Saran. yang for people di rumah itu dia lebih memilih saya emang nggak mau berorganisasi aja gitu. Tapi dia pengen juga punya relasi yang banyak dengan banyak mahasiswa. Kan Mas Jun nggak organisasi tapi Banyak temennya relasinya misalnya ya, temennya banyak, dan iya. kenalannya. Mas Jun ini cukup dikenal ya di informatika, cukup dikenal. Betul. Itu mungkin ada saran gimana sih selain dari organisasi tapi bisa kenalan sama ini itu, sama dosen bisa akrab tanpa harus organisasi. Iya. Kalau for people Cek, nggak mau cek. ikut organisasi, menurutku sih kalian push di proyek aja. Jadi misalkan di dalam satu kelas ini jadilah yang terbaik dalam proyek itu. Waktu tugas jadilah yang terbaik. Jadi nama kalian sering didengar nih, oh si ini. Jadinya makin famous. Enggak juga sih, tapi ya gitulah. Paling begitu sih. Gitu. Berarti kalau dari John, dia lebih meningkatkan akademiknya dulu sampai didengar dosen kayak wah ini orang kayaknya bagus nih, akhirnya bisa ketarik project atau gimana. Jadi kalau misalnya nggak organisasi, berarti dia kalau si John sendiri adalah dia meningkatkan nilai akademiknya dia Iya, kayak push di akademik lah ya. betul, pushnya kayak gitu. Berarti kita punya 2 pandangan berbeda nih guys, tapi dua-duanya menarik sih kalau Menarik banget ya, betul. Setuju. Oke, kita lanjut kali ya Zega. Langsung ke kesimpulan aja kali ya. Iya, banyak banget yang kita bahas hari Banyak ini. banget, betul. Seru banget sih. Aku suka sih kebetulan Iya. karena aku juga anak organisasi kalau Wah. Zega. Anak organisasi juga. Bukan kita Kita udah anak organisasi, ya lumayan banyak pengalaman juga. Dan Iya. tapi akhirnya kita juga bisa dapat sudut pandang ya dari teman-teman di sini. Mungkin juga teman-teman for people di rumah atau yang lagi nonton ya bisa dapat. Maksudnya gini, nggak melulu yang nggak ikut organisasi itu negatif dan juga Betul. sebaliknya nggak melulu yang ikut organisasi itu juga negatif gitu. Betul. Semua punya pilihan ya, punya sudut pandangnya masing-masing. Bagaimana menjalani hidup di lingkungan sekolah atau kuliah Kuliah. seperti itu ya. Betul. Pilihan lah ya. pilihan lah. Tapi kuncinya sebenarnya untuk manajemen diri sih. Betul. Kayak lebih ke manajemen waktu, terus juga skala prioritas itu penting. Betul. Jadi biar kita nggak salah atau kayak tersesat kayak gitu sih. Maksudnya pun dari Mas Jun ini pun dibilang kupu-kupu sih nggak kupu-kupu banget lah ya. sih. Karena kan tadi dibilang push di akademik, Iya. terus habis itu penelitian, proyek segala macam gitu-gitu ya. tugas, kayak Tugas, betul. Dia juga punya kesibukan tersendiri Betul, ternyata betul, selain betul. organisasi. Dia menyibukkan dirinya dengan Intinya poinnya selama nggak melakukan hal negatif lah ya, melakukan hal negatif dan merasa dirinya berkembang, it's okay lah ya pilihannya apapun organisasi ataupun enggak ya, betul. gitu ya. Betul sih kayak. Langsung aja yang terakhir dah, gimana? Oke. Kita nanya kali ya.
Iya, nanya aja. Karena kita di sini membuat tanya-nanya. Oke, mungkin ini kali ya. Harapannya di informatika, maksudnya mahasiswa-mahasiswanya mungkin mungkin dari kalau Mas Vilo nih dari sudut pandang organisasi, harapan organisasi di informatika ini mungkin kedepannya gimana? Kalau dari Mas Jun mungkin dari apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang nge-push juga di akademisi mungkin berharap bakal lebih banyak lagi atau bagaimana? Mulai dari Mas Vilo dulu. Harapan ya, gue berharap sih mahasiswa informatika tuh di UPJ ya khususnya, buat teman-teman Forka People gitu kan, pesan aja kayak sama berharap semoga kayak mahasiswa kalian semua, teman-teman, rekan-rekan, kembangin diri kalian, entah dalam bentuk apapun, entah mungkin dalam versinya John boleh, atau mungkin dalam versi yang kayak gini nih organisasian boleh, terserah kalian. Tapi kalau memang kalian pengen fokus di organisasi, yang pertama itu passion kalian dulu. Kalau kalian gak punya passion, mending gak usah. Kalau kalian gak punya passion, mending gak usah. It's all about passion. Yang kedua ada tanggung jawabnya. Dua itu, kalau lu nomor satu lu udah kepenuhi passion, itu bisa lancar. Mau lu time-time di zaman lu awalnya jelek, tapi kalau lu punya passion, selama lu bisa kayak gue harus bisa aktif ini, tapi gue pengen kuliah gue juga lancar, itu juga perlu nanti time management. Cuman yang penting ada passion, ada tanggung jawab. Itu dua itu penting. Karena kan tuh pilihan lu lagi, lu mau aktif organisasi juga pilihan lu, enggak juga enggak masalah. Toh pilihan lu, yang penting itu sama yang utama jangan lupa bersosialisasi. Karena kan poin utama dari adanya organisasi itu buat lu memahami bersosialisasi dengan orang secara struktural terutama, atau mungkin non struktural juga. Yang penting lo ada sosialisasi, lo ada satu hal yang pengen lo kembangin, entah dalam bentuk prestasi, entah dalam bentuk soft skill seperti kepemimpinan atau mungkin hal lainnya, kan itu yang harus lo cari. Toh yang utama kuliah lu bener dulu aja. Betul. Benar. Banyak banget tadi insight ya. Yang lainnya kan opsional ya. Yang lainnya kan opsional. Lu berprestasi juga lu opsional. Lu mau jadi orang juga duduk doang di kelas gitu ngeliatin, ya udah opsional lu. Yang penting pesannya juga kalau ikut organisasi jangan berlindung di balik tembok organisasi untuk melakukan hal kayak tinggal kelas segala macam itu lah ya. Jangan kayak gitu. Kuliah lu utama, organisasi lu tuh tambahan. Ingat ya, organisasi lu tuh tambahan. Untuk mendukung pengalaman dan bekal Betul, ya kan yang tadi. untuk nyari soft skill, tapi yang penting itu passion sama tanggung jawab. Kalau passion lu ada, tanggung jawab lu ada, soft skill lu dapet semua. Itu sih. Itu aja dari gua. Balik Mas Jon, gimana Mas Jon? Oke, bagi Forka People Forka People lagi deh. yang mungkin gak berorganisasi atau belum siap, harapan aku sih paling fokus dalam tugas atau kuliah. Karena tugas kuliah itu kalau kalian jadi yang terbaik, itu relasi pasti datang. Siapapun itu pasti nyari. Jadi nggak harus nunjukin diri, fokus aja pada sesuatu, jadikan yang terbaik, pasti relasi datang. Itu aja relasi. Intinya fokus akademik pun nggak Ya, masalah gitu loh ya. betul. Mungkin itu juga udah sekalian nama pesan-pesan buat maba itu kali ya, buat maba-maba yang informatika baru masuk, terus bingung nih mau organisasi apa enggak nih, udah dikasih tahu nih. Kita udah ngasih insight-insight menarik. Betul. Dan kali aja kalian kayak tertariknya mau, oh saya mah sangat organisasi gitu. Nah, iya. Tapi saya misalnya nggak mau nih, saya maunya akademik atau bisa balance ya. Bisa Bisa, balance. banyak Bisa. banget kok yang kayak gitu. Iya, atau mau pilih dua-duanya juga sebenarnya nggak masalah ya. Masalah, asal time management lagi, Betul, balik betul, lagi. Bagus, terus kayak skala prioritas juga diutamain, kayak gitu sih. Harapan udah, kita juga udah masuk ke penutup ya. Berarti sebelum itu aku pengen nanya sih, dari Kak Vilo sama John sendiri, saran untuk maba Tadi ya? udah dong. Enggak, saran ini Saran. apakah menurut dia saran untuk maba-maba nih, jadi lebih baik kayak organisasi atau non organisasi dari mereka sendiri kan mereka punya dua pandangan berbeda nih. Kali aja mereka kayak, oh kalian tuh bagusan organisasi gitu karena menurut saya gini. Jadi coba yakinkan Forka People untuk memilih, jadi biar nggak makin bingung nih Forka People. Oke, jangan boleh banget, boleh. Kalau menurutku saran bagi Forka People, kalau mau berorganisasi boleh, karena menurutku itu juga penting, makanya aku juga cemplung sekarang. Tapi jangan jadikan kuliah itu nomor 2, Ya. organisasi yang nomor 2. Itu aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sibuk,
harus bisa atur waktu, time management kayak Bang Vilo. Enggak. Itu aja sih menurut aku. Mas Vilo gimana Mas Vilo? Saran dari gua tuh apa ya, sewajarnya lah. Sewajarnya. Apapun itu bentuknya sewajarnya. Mau kalian pacaran, organisasi, berprestasi, pada baiknya tuh segala sesuatu yang berlebihan kan nggak baik. Ya, Sewajarnya setuju. aja. Setuju. Sewajarnya aja. Ya memang ada hal-hal yang memang kayak prestasi ada nilai plusnya sendiri. Jadi aktif organisasi ada plusnya sendiri, lu kupu-kupu juga ada plusnya sendiri. Kan sih nggak ada yang tahu dia kupu-kupu di rumah aktif Karang Taruna mungkin, Bisa banget. atau Bisa, mungkin bisa, dia bisa. jadi di rumah memang ada pekerjaan, mungkin kan nggak tahu juga. Sewajarnya apapun itu sewajarnya. Selama memang itu baik, lu merasa itu baik buat diri lu, itu lu merasa baik juga, itu bisa membuat diri lu baik juga buat orang lain. Kalau kata Alkitab jadilah Waduh. garam dan terang bagi dunia. Waduh. Sama nih. Beda ya. Karena itu tadi yang penting itu sewajar aja. Selama itu baik buat lu, baik buat orang lain, Iya. it's no problem. Apapun itu nggak masalah. Ya, besok kita bikin Oke. forecast ini kali ya versi kajian agama. Oke, kita undang tuh ntar biar kayak YouTube yang lagi viral tentang Habib, tentang Bante, kayak gitu-gitu. Mungkin nanti kita request aja. Kasian cuy enggak tapi. Ini gue sendiri nih. Udah Aku harus sendiri. semakin ini ya, sebelum semakin jauh ya. Kayaknya harusnya Semakin sudah ditutup aja ya. Ya mungkin kita sudahi aja karena kita juga Sudahi udah dapat aja. banget insight-insight Ya, menarik. betul. Pasti kalian juga udah bisa nih akhirnya memilih kayak bagusnya kayak gimana kayak gitu kan. Ya intinya ya gitulah intinya. Intinya gitulah. Soal Intinya- organisasi dan tidak organisasi lah ya. For people Iya. bisa memilih mau gimana nanti jalan hidupmu, kamulah yang menentukan gitu. Iya. Ya, Harus ya. ada passionnya juga sih kalau Betul, misalnya passionnya di betul, organisasi lanjutkan tapi jangan berlebihan. Ya, Kalau misalnya di organisasi juga harus mengisi kesibukan dengan hal yang positif. Betul, Kayak gitu. setuju. Ya, itu aja kali ya Anda ya. Oke. Mungkin pembahasan kita yang cukup berisi dan penuh daging. Penuh daging ya, penuh daging. Dan Untuk ada teman-teman, daging. iya, ada daging. Nah, untuk teman-teman for people yang di rumah lagi nonton, jangan lupa di like, di subscribe juga di Di bawah komen ya. juga. Di komen juga, Kalau di misalnya mau share. nanya juga boleh banget. Ya, di share jangan lupa ya, di share ke nenek, kakek semuanya, keluarga di rumah ya, Iya, betul. dikasih tahu suruh nonton ini forecast biar rame. Juga subscribe ya, subscribe sih paling Subscribe penting. sih. Iya. Nonton Itu juga aja. semua video kita karena sangat menarik ya Betul, pastinya. betul. Itu aja ya paling ya. Dah, sampai di sini aja forecast season 4 episode Episode 5. 5. Sampai jumpa lagi. Bye bye. Bye-bye. Bye.